Ada yang? Di dalamnya menampung relain. Ya. Jadi kalau di dalamnya ada relain ya. Boleh pakai DBW, boleh. Ini apa namanya? Jangan dianu ya, diklik kanan manager file itu, klik kanan. Ya enggak datang. Ya. Nah, yang kiri kembali yang kiri buka database-nya. Jadi nanti kita seperti yang kita sampaikan di minggu lalu bahwa kita akan belajar database ya. Jadi kalau di kelas sebelumnya juga sudah belajar database, tapi videonya belum saya upload ya. Di kiri, menu kiri itu ke bawah, digeser ke bawah, digeser ke bawah. Alat itu, manajer basis data. Sudah buat basis data belum? Ya, apa-apa. Dibuka Google Meet-nya, Mas. Gabung jadi peserta di Google Meet yang sudah dibagikan itu. Terus dipresentasikan layarnya. Meet. Nah. Sudah absen semua teman-teman? Gimana Mas? Hah? Dilihat aja, nggak usah dikonekkan, dilihat WA-nya. Itu ada nomornya itu BKC, itu yang dimasukkan di Google Meet. Jadi nggak usah dikonekkan. Ya, tanda minus itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ditulis nggak apa-apa, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Setelah bergabung, tolong dimatikan suara dari laptopnya. Suara laptopnya bawah kanan ya, itu dinolkan. Kalau mau ke lab bahasa itu kuncinya ya. Ini Pak. Ini yang izin bagaimana? Dikosongi aja. Dikosongi boleh, ditulis boleh. Ya. Halo Mas, itu halo. Jujur. Apa mau? Udah. Dia sakit. Kok rame ya? Rame. Ada yang mau duduk di sini? Apa semuanya mau ke lab bahasa ini?
Soalnya ini nggak mulai-mulai ketutupan. Presentasi Mas, seluruh layar. Diklik yang tengah. Set. Pindahan ke kursi itu. Biar kita bisa mulai. Biar nggak ketutupan. Lanjut ya, kita mau pakai yang SEM boleh, silakan, mungkin sebagian pakai SEM boleh, ada yang pakai ini boleh, ada yang mau pakai server FTI boleh, silakan, nanti kita sama-sama kita bahas. Jadi kalau yang di kemarin mungkin kita cuma bahas yang di SEM, kalau bahasa enak ya di sana ya, ada AC-nya ya. Dijaga kebersihannya Mas ya. Jadi kalau kelas A kemarin kita buat database yang namanya sekolah. Nah ini Anda mau buat database yang namanya apa, terserah nih. Silakan. Apa nama database-nya? Silakan. Silakan Anda buat database baru namanya apa, terserah. Ya, di situ ada kata sandi dan pengguna itu. Diingat-ingat nanti isinya apa, jangan sampai lupa. Boleh. Bagus. Nama penggunanya itu Mas diisi. Diingat-ingat ya, ada spasinya ya. Nah, kata sandinya juga yang gampang aja. Saya yang sulit-sulit karena ini cuma buat percobaan ya. Kampus ya ini, nama database-nya, mungkin teman-teman yang lain buat database yang sama. Kamu mana sampai? Di sini aja. Iya Pak, bentar Pak. Ada apa sih di sana? Kok ramai? Apanya? Ke lab. Enggak tahu Pak. Ya di sini Pak, laptopnya di sini Pak. Ya, nama ke lab bahasa. Ada apa? Dan jangan sulit-sulit ya, nanti sampai boleh. Pasti juga boleh. Wajahnya, yakin ya? Nanti akan muncul, sampai munculkan di dalam layar loh ini, yakin. Jangan disamakan dengan nama atau email, apa passwordnya email ya? Enggak ya? Iya, ingat loh ya. Saya nggak akan ingat loh, saya nggak akan ingat loh. Ya, yang harus ingat sampean ya. Spasinya dihapus saja. Nama usernya, nama user. Ada spasinya? Nggak ada. Itu cuma boleh angka, di bawah itu ada tulisannya tuh, angka, huruf,
Udah ya, ingat-ingat loh ya. Dibuka aja no, biar nggak sumuk. Oke, basis data sudah dibuat. Tapi belum langsung bisa diakses ya, nunggu proses ada loading barnya itu. Sambil nunggu mungkin teman-teman yang desain bisa buat database-nya. Namanya sekali lagi kampus ya. Kita samakan aja teman-teman biar nggak ada perbedaan. Nanti ketika nyoba biar sama semua. Ya, itu ada kelola itu bisa ditekan. Tunggu. Ya, teman-teman yang lain kan juga ngaksesnya di SEM itu pakai PHP Admin ya. Di sini juga ada PHP Admin. Di server FTI itu juga sebenarnya bisa diinstali PHP Admin kalau mau. Jadi PHP Admin itu cuma tampilan yang digunakan supaya mudah ketika kita berinteraksi dengan database ya. Jadi cuma tampilan aja. Jadi PHP Admin itu bisa diklik mas. Oke, muncul di buka file manajernya mas sambil nunggu itu. File manajernya ditaruh mana mas filenya? Silakan anda tentukan. Nah, kita membuat file baru, ditaruh mana nih? Terserah anda. Terserah anda. Buat folder baru boleh, di sini boleh, folder baru boleh. Terserah anda, boleh. Namanya sama dengan boleh. Huruf besar semua ya itu ya. Oke. Jadi siapa namanya mas? Budi Prasetyo. Panggilannya? Mas Budi buatnya filenya namanya kampus. Ada tipe datanya mas? Titik apa harus ditulis? Titik apa? Titik PHP betul. Ya itu bisa ada beberapa cara ya. Caranya mungkin sekarang kita pakai cara yang agak beda. Silakan ini di download mas. Di kanan download gitu atau di atas ada download. Dicentang dulu kalau mau yang tengah, dicentang dulu. Nah, baru di download. Di atas tuh ada unduh itu. Itu salah. Kenapa? Nah ini bisa diedit file yang sudah diunduh tadi. Silakan dibuka pakai Visual Studio Code atau pakai text editor yang lain silakan. Misalnya pakai Sublime juga boleh. Silakan. Biar gampang aja. Dibuka file yang sudah diunduh tadi mas. Ini ya, di zoom mas, dibesarkan.
Oke, gitu ya pertanyaan. Kurangi betul minus. Ya, oke cukup ya. Oke, ini filenya sudah kita unduh, nanti kita ubah-ubah kembali ke database PHP MyAdmin-nya, Mas. Sudah buka belum? Belum. Loading. Mungkin bisa ditutup dulu, Mas. Ditutup. Nah, kembali ke yang tadi, kelola. PHP MyAdmin-nya dipencet lagi. Tuh. Di sini masih bisa ya, masih ada ruang. Lama ya. Kenapa lama? Kita ke kodenya aja dulu ya. Kita ke kodenya dulu. Sambil nunggu nanti kalau setelah beberapa menit kita coba lagi. Nah ini kan kita mau pakai kode PHP, berarti kita harus buka kode PHP-nya. Gimana buka kode PHP? Lebih kecil. Boleh di tempat itu boleh. Lebih kecilnya belum, Mas. Lebih kecil. Internetnya Anda kayaknya, Mas. Coba internetnya, ya itu ditulis dulu lebih kecil. Gimana kodenya PHP? Lebih kecil. Internetnya sudah mulai nyambung namanya. Tanda tanyanya lupa, Mas. Tanda tanyanya lupa ditulis. Coba wifi-nya. Laptop F2 itu. Coba pakai itu aja. Passwordnya dari Q sampai P. Ya. QWERTY terusnya sampai P itu-nya. Tunggu, sabar. Penuh internet. Nama.
saya tethering deh kalau nggak mau. Galaxy itu mas. Itu passwordnya di sini. Hmm. Kembali ke Google Meet-nya mas. Google Meet-nya perlu reconnect. Salah presentasi lagi. Nah ini di sini di Zoom mas dibesarkan browsernya. Lagi sekali lagi. Oke, ada. Ini basis data mas, diklik. Nggak bisa, coba di refresh ya, di refresh. Semoga bukan masalah servernya. Oke, bisa. Itu ada kampus itu ya. Jadi meskipun Anda nulisnya kampus ya di apa? Ketika buat ya. Nah, karena ini websitenya online ya. Karena websitenya online, database-nya dikasih dengan ID dari penggunanya sebelum nama database-nya. Jadi ID 178 itu adalah ID-nya Mas siapa namanya? Budi. Ya, di dalamnya 00 Webos. Itu silakan diklik Mas, kampusnya. Kampusnya diklik, sudah. Nah, dari kampus ini kita bisa nambah tabel. Membuat tabel apa, Mas? Kemarin saya membuat tabel prodi. Anda membuat tabel apa terserah. Kalau mau sama boleh prodi gitu. Ya? Kalau sudah lanjut. Oke. Kemarin nama dari kolom-kolomnya ada dua. Yang pertama adalah kode. Oke. Tipenya apa kode? Kode ini adalah kode dari prodi. Apa kode prodinya? Kode prodinya sampai apa? Ya, kodenya. Kodenya 0204. Nah, itu nulisnya apa di dalam database? Varchar-nya. Integer boleh. Integer boleh, tapi nanti akan hilang kosongnya di depan. Karena angka itu nggak boleh ada kosong di depannya. Dianggap tidak perlu. Kosong di depan itu kan tidak perlu gitu. Kecuali kosong koma gitu ya. Ya, 0,5 itu kan setengah ya. Tapi kalau kosong saja, belakangnya 02, 05 gitu misalnya. Kosongnya yang di depan dianggap tidak perlu, jadi dihilangkan. Boleh, Anda pakai integer boleh, tapi itu tadi hilang nanti. Kalau mau pakai varchar juga boleh. Misalnya varchar 4. 4. Ayo di mana nulis 4-nya teman-teman?
ada tulisan varchar 4 itu berarti nulisnya gimana? Ayo diberitahu, Mas Budi ini. Ya, kita bersama-sama membantu Mas Budi ini. Terus yang kolom yang kedua namanya kemarin nama spasi prodi. Apa jenisnya, tipe datanya? Varchar juga boleh. Berapa? 2. Hmm? 20. Ya terserah, boleh 20. 20 itu pendidikan spasi agama spasi is L. Ya, AM-nya hilang kalau 20. Tapi boleh. Enggak apa-apa 20. Coba aja. Ya. Sudah? Di save silakan. Simpan. Jadi kita sudah punya data base, kita juga sudah punya tabel prodi. Ya, tabel prodinya belum ada isinya ya. Yang mau kita lakukan pertama-tama nanti adalah menampilkan isi. Berarti harus ada isinya. Kita isi dulu sekarang pakai insert atau kalau ini sudah diterjemahkan jadi tambahkan itu. Tambahkan apa itu? Tambahkan kolom, bukan itu Mas, diisi Mas. Makanya enaknya jangan diterjemahkan itu. Malah bingung namanya. Nggak usah di atas masih ada. Teman-teman yang bisa ngikutin, kalau kecepatan bilang ya. Kita bakal pause kalau kecepatan. Jadi buat mungkin yang online mungkin bisa disimak yang sudah kita buat tadi baru sedikit ya. Baru kita baru membuat database namanya kampus ya. Terus yang kedua kita membuat tabel prodi ini yang kita isi di dalamnya kolom kode dan kolom nama spasi prodi ya. Oke. Sekarang diisi Mas, silakan. Kodenya apa? 0204 gitu. Bukan di situ. Itu apa? Dibaca dong. Itu fungsi. Apa namanya? Boleh, bawahnya itu masih bisa masukkan lagi. Silakan diisi. Apa kode yang lain? Kode yang lain apa? Apa kodenya? Tidak tahu. Wah, kurang peduli sama teman-teman Anda yang lain. 0205. 0205. Sistem informasi. Ya, sudah? Kalau sudah geser ke bawah. Sudah belum? Teman-teman? Coba lihat atas tadi Mas. Nah, itu kodenya itu 01 itu FAI ya, Fakultas Agama Islam, FAI 01 belakangnya apa 0101 itu berarti pendidikan bahasa Arab mungkin. 0102 mungkin ekonomi syariah mungkin. 0103 itu mungkin apa lagi ya?
Bahasa Arab, ekonomi syariah sama apa? Agama Islam itu apa aja? Ya pendidikan agama Islam ya, yang mungkin 0101 pendidikan agama Islam itu ya. Jadi setiap prodi itu belakangnya beda-beda ya. 01, 02, 03, 04, 05. 02 itu untuk Fakultas Teknologi Informasi. 03 itu untuk apa ya? Pertanian mungkin. Saya juga lupa. Sudah, teman-teman? Sudah belum? Sudah belum? Dereng. Ngomong. Belum. Oke. Kalau belum, teman yang di sana, Mas, internetnya connect? Sudah gabung Google Meet? Di monitor itu? Di komputer itu? Belum? Kalau belum, gabung di situ coba. Nanti sampai saya minta presentasi ya. Coba gabung ke Google Meet di komputer itu dulu. Tidak apa-apa, sedikit aja. Soalnya kan pakai SEM ya. Nanti kita tunjukkan di SEM itu kayak apa, di sini kayak apa. Gitu ya. Sudah teman-teman? Ada yang belum? Angkat tangan. Oke, ada yang masih belum. Sambil nunggu. Mungkin bisa diketik di papan, mungkin ditulis di papan. Ini bisa ditulis di papan, Mas. Itu dihapus. Nah, ditulis database. Database apa yang tadi dibuat? Itu ada ID 17 gitu ya. Database. Tujuh belas 82 70 81 garis bawah kampus. Terus tabel yang kita buat prodi. Oke, terus di dalam tabel prodi ada kolom ya. Kolom yang pertama adalah kode varchar 4. Nama spasi prodi. Sudah itu yang kita buat ya. Silakan, mungkin bawahnya ditulis juga mungkin kodenya ya 0204. Itu informatika. Itu isi dari tabelnya ya. Terus 0205. Sistem informasi. Mungkin teman yang di sini ya bisa difoto Mas, itu yang itu. Ditaruh di grup. Ya,
Monggo silakan diskusinya. Di sana kayaknya kuncinya. Ya, ke bawah, Mas. Ya, kirim. Kode SQL yang muncul kita lihat sama-sama. Insert into prodi, nama prodi itu apa nama tabelnya ya. Dengar nggak? Takutnya nggak dengar. Prodi itu nama tabel ya. Dibesarkan lagi nggak bisa ya? Kebesaran nanti. Udah ada ya, udah. Oke. Dalam kurung kode, koma, nama, spasi prodi. Apa itu nama kolom-kolomnya tadi ya? Prodi itu pakai petik ya, dilihat. Prodi pakai petik. Kode pakai petik. Nama prodi pakai petik juga. Ya. Teman-teman, perhatikan ya. Pakai petik ya. Petik yang mana yang dipakai? Bandingkan dengan petik yang dipakai dengan 0204, sama apa enggak? Tidak sama. Coba 0204 itu kira-kira petik yang mana? Petik satu yang di dekatnya? Enter. Oke. Terus berarti yang kiri, untuk kode nama prodi sama prodi sendiri itu pakai petik yang mana? Di bawahnya ASC, betul. Ya, coba dihapus petiknya kodenya, Mas. Nah, sekarang Anda ketikkan petik yang di dekatnya SC. Nah, itu ya. Coba dihapus yang sebelah kanannya, kode sebelah kanannya petiknya. Pakai petik yang dekatnya enter. Biar kelihatan beda. Kelihatan bedanya ya. Bahkan ada muncul tuh silang, berarti ada errornya ya. Berarti petik itu walaupun sama-sama petik ternyata beda ya. Petik untuk nama kolom, nama tabel, dan nama database itu pakai yang di dekatnya escape ya. Untuk nilai ya, nilai atau value yang kita masukkan ke dalam tabel-tabel tersebut, nilainya misalnya nama kodenya tadi 0204, nama prodinya informatika, misalnya 0101, nama prodinya pendidikan agama Islam, ya. Itu adalah nilai-nilai yang dimasukkan pakai petik satu yang di dekatnya enter, ya. Oke, ini nggak usah diapa-apakan, nilainya sudah masuk tuh 2 baris ditambahkan, berarti sudah masuk. Ini cuma kodenya yang tadi dijalankan apa itu ini, ya. Kode yang dijalankan itu cuma ditunjukkan aja, sudah selesai, nggak usah dijalankan lagi. Nanti kalau dijalankan nambah lagi isi dari database-nya. Mungkin bisa dilihat dijelajahi atau browse di kiri atas itu untuk melihat data yang sudah dimasukkan. Oke. Koneksinya terputus. Ke kiri sendiri Mas, tab yang paling kiri itu. Tab yang paling kiri, tab browser. Tab browser, bukan menu, tabnya browser yang paling kiri. Tangan kirinya mana? Nah, itu. Diklik, di-refresh coba. Tunggu. Nah, ini jeleknya website gratisan yang 000 bos itu ya. Kadang-kadang Anda tiba-tiba logout sendiri gitu. Jadi bukan salah di itunya. Nah, ini ternyata nggak logout, tapi database-nya yang logout. Jadi kelola, PHP admin-nya dipencet lagi. Yang tadi dihapus saja. Itu dihapus. Oke. Nah, kembali ke kampus. Dikecilkan, Ctrl minus. Kebesaran soalnya. Lagi. Oke, udah. Di ya basis data, ke basis data itu diklik. Terus ke kampus tadi.
Terus ke tabelnya tadi diklik, tabel prodi. Kok pengen pakai terus? Nah itu ya sudah masuk ya. Sudah masuk datanya informatika dan sistem informasi itu ya. Sudah muncul ya. Kelihatan nggak teman-teman? Sudah, dan data ini mau kita coba tampilkan di dalam web kita gitu. Di database sudah ada, kita mau tampilkan di web kita ya. Tapi sebelumnya saya minta tolong Mas, siapa namanya? Yang baju hijau. Bisa dipresentasikan layarnya, Mas? Sampai lihat Google Meet-nya, Mas. Google Meet-nya sampai buka. Biar Mas Anwar yang gantian presentasi. Ini di titik 3 di bawah ini, Mas. Titik 3 di bawah. Titik 3 di bawah, Mas, sampean Mas Budi, Mas. Mas Budi, titik 3 di bawah. Nah, itu yang ubah tata letak. Sorotan. Oke, biar tidak muncul yang kanan. Mungkin bisa dibesarkan, Mas, di Zoom. Ya, jadi kurang lebih PHP admin-nya sama ya. Mungkin yang server RTI nggak kita coba ya. Sama. Tapi pertanyaannya kalau tadi kita waktu buat database dari web hosting, kita menentukan username-nya apa, password-nya apa. Betul? Sedangkan kalau di SEM kita nggak menentukan username-nya apa, password-nya apa, kita nggak menentukan, moro-moro buat database. Ya. Nah, kita tahu username sama password-nya di mana. Itu kita bisa buka di dalam database yang namanya MySQL, Mas. Nah, siapa namanya? Mas Anwar? MySQL. MySQL. Nama database-nya MySQL. Di kiri itu ada daftar database yang sudah dibuat. Nah, pilih yang MySQL. Ya. Teman-teman kelihatan? Kelihatan enggak? Kalau enggak bisa dibesarkan lagi, Mas. Mungkin bisa dibesarkan lagi, Mas. Oke. Kelihatan? Enggak kelihatan? Itu di bawah itu tutup, Mas. Yang sudah sampai download itu sampai tutup. Biar lebih lebar. Nah, lebih besar. Kalau mau lebih besar lagi, taskbar-nya bisa di hide ya. Tapi enggak apa-apa, biarkan. Ya, ke database yang namanya MySQL. Di dalamnya ada banyak tabel. Ada tabel yang namanya user. Ya, ada tabel yang namanya user. Anda buka, Mas. Nah, diklik aja. User itu diklik. Nah, di sini ada user-user yang bisa Anda pakai atau sebenarnya daftar dari user yang sudah ada. Oke? Usernya apa? Itu ada namanya root. Jadi ada 3 user namanya root. Ya. Ada satu user lagi namanya PMA ya. Jadi username-nya itu bisa Anda pakai, bisa root boleh, PMA boleh. Semuanya yang pakai SEM kemungkinan isinya sama. Ya. Ini sudah disetting sama SEM-nya ya. Password-nya apa? Password-nya kosong, tidak ada password. Oke? Password-nya kosong. Itu yang perlu diingat-ingat. Lalu yang ketiga adalah host itu. Host-nya ada 3 pilihan, localhost 1727.0.0.1 sama .2.21 ya. Oke. Host itu apa? Host itu lokasi server dari database-nya ya, cara ngakses database-nya ya. Oke. Ingat-ingat apa tadi username-nya apa ya?
passwordnya apa sama hostnya. Misalnya Anda pakai yang atas sendiri, berarti Anda pakai yang usernya root, passwordnya kosong, dan hostnya adalah localhost. Mungkin itu aja yang diingat-ingat ya. Username-nya adalah root, passwordnya kosong, hostnya localhost. Oke? Oke ya. Oke, sekarang ganti Mas Budi dipresentasikan lagi. Oke, terima kasih Mas Anwar. Saya mau menunjukkan aja yang di SEM seperti itu. Dipresentasikan lagi. Oke, kembali ke kodenya Mas. Tadi kan sudah kita download filenya tadi. Mas Anwar sudah, Mas Budi sudah membuat file namanya kampus.php. Masih isinya adalah pembuka PHP seperti ini ya. Nah, data yang tadi kita ketahui diisi Mas. Jadi di bawah enter. Anda buat variabel. Ya, misalnya $user. $user isinya apa? Tergantung dari usernya masing-masing. Localhost tadi isinya root. Kalau Anda tadi usernya adalah Budi apa tadi? Ya ada, masukkan ketika buat database tadi. Sama dengan isinya. Jadi tergantung dari database-nya, isinya. Ya, Budi dan lain-lain itu tulisan Budi ini adalah string atau teks ya. Tapi diapit dulu. Kode selesai diakhiri dengan apalagi yang perlu dimasukkan tadi? Enter. Password. Ya, apa passwordnya? Silakan ditulis. Kalau yang di scan tadi kosong ya passwordnya, berarti yang ditulis apa? Ketik sudah. Biarkan tanda tangannya ketik itu kosong, jangan ada spasi, jangan ada apa-apa. Kalau isi spasi malah tidak sama, kita passwordnya adalah spasi, bukan ya. Biarkan ketik tanpa ada apa-apa di tengahnya, tanpa ada spasi, tanpa ada apa-apa. Kalau sampai tadi ada passwordnya di sini. Mas Budi tadi ada passwordnya. Jangan lupa di akhir ditutup. Jangan lupa di akhir ditutup titik koma ya. Boleh. Tadi yang ketiga host. Di dalam sel dia ada misalnya ya localhost. Kalau Anda Mas di dalam hostnya apa? Tahu enggak? Coba dilihat di dalam. Ketika Anda buat database tadi di kiri sendiri akan manajer basis data di bawahnya. Di sini oke. Gunakan localhost sebagai koneksi hostname, berarti sama ya. Localhost juga untuk hostnya. Variabelnya itu kan apa ya? Variabelnya itu Anda mau ngisi localhost-nya ke dalam variabel namanya apa serah Anda. Misalnya hostname boleh, host boleh, pakai T Mas. Kalau pakai E itu selang ya, host itu selang. Kalau host itu artinya inang atau induk apa ya? Inang itu bahasa gampangnya. Nggak ngerti saya.
Oke. Yang terakhir, variabel yang terakhir adalah nama database-nya. Ya, silakan diisi dengan nama database-nya masing-masing. Kalau tadi ada ID dari usernya, garis bawah kampus. Nah, kalau Anda langsung kampus ya kampus saja ya, tergantung nama database yang telah dibuat oleh Anda masing-masing ya. Hah? Variabelnya database misalnya. Ya. Nama database-nya apa? Silakan diisi. Saya tinggal sebentar ya. Absen masih jinde. Karena aku pengen dari kurang siji. Cepet ya adem kan mana itu adem banget. Tidak. Jam. Iki jam. Oh. Dicok, terus ya. Ya wes goblok. Dari loro, guys. Wes, burung rangkong. Ya kayak boleh. Betul apa salah? Nama database-nya? Betul apa salah? Ya, dilihat di database-nya, lihat. Kelihatan di browser, di API admin-nya dilihat nama database-nya. Apa? Itu nama DB, kelihatan itu. Penggunanya juga itu, lihat DB penggunanya, dilihat. Ya. Diklik, di copy aja enggak bisa. Kalau di SEM enggak? Ya. Kalau di SEM enggak, kalau di apa namanya ini? 000 webhost ya sesuai dengan ID-nya masing-masing gitu. Usernya Mas dilihat. Usernya. DB pengguna itu. Oke. Tapi kurang lebih variabelnya sama ya. Kita punya variabel user, password, host, sama database. Oke. Kita coba sekarang kita jalankan koneksinya ya. Jadi ini kita siapkan, kita baru menyiapkan variabel-variabel yang akan kita coba jalankan. Dan kita coba jalankan koneksinya di bawahnya, Mas. Kita buat variabel baru lagi ya di bawahnya, enter lagi biar ada jarak. Misalnya namanya koneksi gitu, dolar koneksi, enter lagi biar ada jarak. Nah, di antara itu kebanyakan 7 baris ke-7. Baris ke-7. Oke. Dolar koneksi sama dengan di bawahnya, Mas, di bawahnya enter. Anda buat garis miring.
Di dalamnya garis miring, kasih bintang-bintang. Di dalamnya bintang. Jadi ada 3 macam cara PHP ya. Caranya PHP untuk mengkoneksikan PHP dengan database MySQL itu ada 3. Ya. Yang pertama, cara pertama, nomor 1, kasih angka 1 dulu, 1 titik. Oke, spasi. Cara yang pertama adalah menggunakan SQL atau MySQL. Kodenya atau perintahnya adalah MySQL. Ya. Nah, perintah ini sudah nggak boleh dipakai. Jadi kalau Anda pakai data PHP yang versinya 7, Anda pakai MySQL, nanti ada pesan errornya. Oke? Jadi kalau Anda nemu tutorial, Anda mau lihat tutorialnya pakai perintah MySQL, maka jangan diikuti, ganti tutorial yang lain, oke? Karena ini sudah terlambat 10 tahun, ya. Oke? Cara yang kedua, Mas. Enter aja, enter. Yang kedua, ya, spasi. Besar semua ya, PDO. Nah, PDO ini adalah cara PHP untuk koneksi ke database, tapi database-nya bisa banyak. Bisa banyak macamnya, gitu. Bukan banyak jumlah database-nya, tapi banyak macamnya. Jadi misalnya Microsoft Access itu juga database ya. Itu bisa connect pakai PDO. Oracle, terus Postgre, terus apa namanya, NoSQL dan lain-lain. Jadi berbagai macam jenis database bisa dikoneksikan menggunakan perintah PDO ini. Oke? Cara ketiga yang kita pakai justru yang 3 titik. Caranya adalah MySQLi. Kecil semua channel. I. Ya, bedanya di situ aja. Jadi yang pertama dengan ketiga, bedanya cuma di I aja, tapi itu sudah berpengaruh, oke? Jadi itu perintahnya dari PHP ya, bukan jenis database-nya, bukan. Tapi perintah PHP yang digunakan untuk connect ke database, untuk terhubung dengan database. Perintahnya yang kita pakai yang MySQL ya. Jadi kalau nggak ada I-nya, jangan dipakai tutorial-tutorial yang Anda lihat, oke? Setelahnya dolar koneksi sama dengan new spasi MySQLi. Ya, itu perintahnya ya. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Titik koma di akhir, Mas ya. Titik koma itu di akhir ya. Nutup perintah ya. Perintahnya sudah selesai, berarti ditutup. Nah, kurung buka, kurung tutup, Mas. Kurung buka, kurung tutup, terus titik koma. Kenapa kok saya kasih titik koma di sini? Biar nggak lupa. Kebanyakan orang lupa, lu malah dihilangkan. Titik komanya di akhir sendiri, Mas. Iya. Nah, kurungnya itu di dalamnya kita isikan variabel-variabel yang ada di atas, ya. Tapi harus urut ini ya, harus urut. Yang pertama dimasukkan adalah username dulu, jangan, host dulu. $host berarti ya. Yang pertama dimasukkan adalah host dulu. Harus urut ini ya. Jadi yang pertama dimasukkan host, yang kedua yang dimasukkan adalah username. Di situ user ya, $user. Dipisahkan dengan koma, Mas. Koma. Koma lagi, dolar, password. Baru yang terakhir database.
database ini boleh nggak dituliskan di sini? Ada tempat lain untuk menuliskan database ya, tapi nggak apa-apa dituliskan di sini aja biar sekalian, oke? Kan kita nggak ganti-ganti database nih, database-nya tetap. Jadi kita taruh di situ, oke? Sudah ya? Ini kalau dijalankan aja bisa dicek sebenarnya muncul pesan, bukan error ya, tapi pesan peringatan kalau misalnya ada salah. Jadi coba dijalankan, di-upload ya. Tadi kan ini di-download, sekarang di-upload lagi ke file manager dari webnya Anda. File manajernya. Sebelahnya Meet itu. Sudah buka. Nah, coba di-refresh dulu, di-refresh. Nah, tutup ya. Logout dengan sendirinya, ditutup aja. Nah, kembali yang kiri sendiri. Nah, kembali ke alat manager file ya, sudah ada. Enggak data. Oke, kemana? Pabrik HTML ya? Langsung diupload di situ, Mas. Di atas itu ada. Pilih file atau bisa di drag drop. Ya. Oke ya, jadi bisa pakai cara seperti itu ya Anda ngerjakannya. Bisa Anda download, Anda rubah filenya, terus Anda upload lagi. Silakan dijalankan Mas, di kanan buat tab baru. Apa nama webnya? Nama webnya apa? Saya nggak tahu. Masa gitu toh? Titik? Masa gitu? Ah. Hah? 000 web app. Masa harus saya pikir? Kembali ke file manager itu, coba ke file manager. Lihat situs itu coba. Itu ya. Nama webnya, belakangnya dikasih nama filenya. Apa? Titik? Ya, kelihatan errornya itu. Tidak ditemukan itu ya. Ditolak, akses ditolak. Pengguna namanya itu, tanda sandinya itu ditolak. Dibuka, lihat, dibuka. Passwordnya Anda yang salah berarti. Kembali ke webnya coba, kembali ke web. Kiri sendiri itu, database. Ya, kiri sendiri. Kiri sendiri. Ya. Database, alat, manager database, alat. Oh itu ada, manager base data. Kelola, ganti password coba. Lupa kata sandi itu. Jangan sampai lupa. Coba tutup lagi, tutup. Nah, kelola, ubah kata sandi. Bisa nggak dimunculkan, tampilkan kata sandi? Oh enggak ya? Punya acak ya, lupa ya. Oke, silakan diganti itu. Biar kelihatan. Biar saya tahu isinya apa. Silakan Anda. Kita bayangkan. Sudah. Coba di enter. Di enter. Saya bisa.
Budi Prasetyo. Ya, B-nya besar gitu. Oke. Ya, oke ya. Budi Prasetyo 123 garis bawah. Coba diganti di. Sekarang langsung ke file manager aja. Edit filenya. Iya. Edit filenya. Nah, itu diganti. Hati-hati ya, passwordnya jangan sampai salah. Teman-teman yang lain yang dicoba sudah bisa, Mas. Tadi siapa namanya? Anwar? Bisa, Mas? Errornya apa tulisannya? Saya yang sana, saya. Ini bukan kalau nggak muncul apa-apa justru benar. Kalau muncul tulisan berarti malah error ya. Error atau pesan warning gitu ya. Sudah? Apa tadi? Hah? Apa di passwordnya? Diketik? Ya? Kenapa nggak bisa? Hah? Tutup. Tuh, jangan disimpan. Klik kanan. Tutup lagi. Coba susu. Klik kanan. Sunting dulu, Mas, sunting. Yuk, dibetulkan. Bisu, Mas, dibesarkan, nggak kelihatan. Mungkin teman-teman yang di lab bahasa mungkin ada pertanyaan, silakan. Dibesarkan lagi, Mas, kurang besar. Terus kayak 150, ini kelihatan. Oke. Apa tadi salah lo itu? Tadi B-nya besar loh, ayo. Ya. Atau diganti aja yang di anunya, di apa namanya, Visual Studio Code-nya, boleh. Oke, di save. Di-upload lagi. Tutup. Upload. Yang kanan, Mas, yang kanan. Bawah. Oke, coba dijalankan lagi. Jalankan, gimana jalankannya tadi, ayo. Tadi ya, betul. Ya, nggak ada yang muncul ya. Berarti nggak ada errornya ya. Nggak ada warning ya. Oke, ada error, Mas ya? Siapa yang error? Passwordnya sudah benar? Sudah yakin? Aku yakin. Hostnya, nama database-nya
dibandingkan dengan yang ada di dalam PHP admin ya, dilihat nama hostnya, terus nama username-nya, password-nya, dan nama database. Oke? Oke, bawah di kode Mas. Di bawah baris ke-11 itu. Kita bisa melakukan pengecekan secara apa ya? Secara yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalau tadi muncul warning itu pesan yang dimunculkan oleh PHP dan pesannya ini seharusnya tidak dibaca oleh orang-orang yang akses web kita, ya. Orang yang akses web kita harusnya nggak boleh muncul tulisan error di baris keberapa, itu nggak boleh itu, ya. Salahnya apa, itu bahaya. Oke? Nah, kita buat di sini pesan errornya, misalnya dengan menggunakan if, menggunakan conditional statement. Dolar koneksi, tadi kita buat koneksi ya, dolar koneksi di baris ke-7. Nah, dolar koneksinya ini kita pakai di sini, dolar koneksi. Tanda minus, Mas. Minus. Lebih besar. Itu lebih kecil. Sebelahnya. Ya. Terus perintahnya, berarti koneksi itu punya perintah-perintah yang bisa dijalankan ya. Jadi variabelnya namanya terserah ya, bukan hanya koneksi loh ya. Terserah Anda mau kasih nama apa. Biasanya supaya singkat, saya singkat jadi con gitu aja. Jadi biar singkat. Nah ini biar jelas, makanya ditulis secara lengkap koneksi gitu ya. Nah koneksi ini setelah dibuat, setelah dijalankan di baris ke-7, punya perintah-perintah yang bisa dijalankan. Salah satunya adalah connect, CO, ketik mas. CO, C, cuy. Itu bahasa Indonesia ya, yang koneksi. Yang C ini bahasa Inggris. CON, N, E, N-nya 2 kali mas. CT. Garis bawah. Error. ERR. RR, OR. Ya. Jadi kalau error mau ngapain gitu ya. Jadi kurung kurawal mas di akhir. Enter. Nah kalau error misalnya kita mengeluarkan pesan ya, pakai echo misalnya koneksi gagal misalnya kayak gitu ya. Maaf, website sedang dalam gangguan atau maaf website sedang dalam maintenance gitu ya. Nah tapi kita nggak pakai echo di sini. Kenapa? Kita mau kalau sudah error berarti kode-kode bawahnya nggak akan dijalankan. Karena kita tahu nih sudah nggak akan benar webnya, ya webnya nggak akan benar nih. Berarti kalau error nggak mungkin benar, berarti kode-kode di bawahnya nggak usah dijalankan ya. Tambah parah nanti ya. Berarti kita pakai perintah namanya ada 2 yang bisa dipakai. Yang kita pakai sekarang exit. Ada perintah lagi yang sama namanya die, D-I-E ya, die. Gitu. Nah exit ini apa? Exit ini kita bisa menampilkan sesuatu di sini. Setelah ditampilkan maka kode-kode di bawahnya nggak akan dijalankan. Ya. Kode-kode setelah ini nggak akan dijalankan. Kurung buka, kurung tutup. Nah ini perintahnya apa dituliskan di situ. Jangan lupa perintahnya misalnya berupa string, berarti pakai dalam ya langsung aja ditulis gitu. Misalnya kayak tadi, maaf, website sedang dalam gangguan. Misalnya kayak gitu ya. Di akhir jangan lupa titik koma. Nah, baris ke-13 Mas di akhir sendiri. Kita tulis di akhir dari baris ke-13 di akhir. Nah, tadi yang baris ke-11 sampai baris ke-12 itu kalau salah atau kalau ada errornya, ya koneksinya tidak berjalan. Ya.
Kalau berjalan bagaimana? Kita pakai else ya. Else. Kalau jalan, maka kurung buka, kurung kerawal buka. Ntar, misalnya kita kasih tulisan aja, echo, ketik, jangan lupa tanda paragraf, tag paragraf. Masih ingat? Lebih kecil, T, lebih besar. Lebih kecil, P, lebih besar. Paragraf. Oke, misalnya koneksi berhasil. Ditutup paragrafnya. Gimana nutupnya? Pinter. Ya benar. Jangan lupa titik koma. Kalau mau dijalankan lagi ya, coba boleh silakan. Masih error, Mbak? Mbak? Masih error? Bawa sini coba. Bisa nggak dibawa sini? Ya, saya yang ke sana. Di reset sudah, dijalankan sudah. Di refresh, nggak muncul. Belum diupload soalnya. Ya, sekarang ada ganti yang baru lebih gampang ingat. Muncul, Mas? Kalau dijalankan. Oke, dibesarkan Mas, disubmit. Oke.
Salam tulis ya. Ya sih ya. Kita mau menampilkan sesuatu ya. Menampilkan yang kita sudah isikan tadi ya. Berarti kita buat variabel baru di baris berikutnya. Gimana kira-kira naruhnya variabel barunya? Saya mau menampilkan sesuatu kan. Kira-kira menampilkan sesuatunya di mana? Baris ke-12, baris ke-14, sama baris ke-16? Hah? Berapa? 15. Ya, pokoknya setelah 14 itu ya. Intinya adalah di tempat di mana ada pengecekan bahwa koneksinya itu tidak error ya. Di dalamnya kurungnya else itu ya. Jadi di dalamnya kurungnya else itu ada enter mas setelahnya echo itu, setelahnya di akhir. Nah, itu Anda enter. Silakan buat variabel baru. Ini variabelnya untuk menjalankan perintah atau kode-kode SQL-nya. Ya, tadi kita tahu ada kode SQL namanya insert into prodi ya. Ingat enggak tadi? Ya. Nah, ini kode-kode itu mau dijalankan di sini. Nah, kita kasih nama misalnya variabelnya namanya perintah gitu. Dolar mas, variabel. Oke, sama dengan ya. Jadi perintah ini nanti menjalankan perintahnya untuk menampilkan ya. Perintahnya apa? Kita tuliskan dulu aja perintahnya ya. Sebelum kita isi kode PHP-nya kita tuliskan perintahnya dulu, petik-petik. Nah, apa perintahnya untuk menampilkan? Saya mau menampilkan
isi dari tabel prodi. Apa berarti? Yang keras? Kurang keras? Betul. Waduh. Memilih. Select itu memilih. Iya, select boleh. Spasi ya, kasih ono spasinya. Kemarin nggak ada spasinya itu problem. Apa terusan? Apa select? Apa setelah select? Boleh. Yang keras? Lebih keras? Bintang. Nah, terus? Yang keras? Betul. Sebenarnya tanpa spasi sebenarnya nggak error sih, cuma jaga-jaga aja. Betul? Betul enggak? Masa tabel? Apa yang betul? Masa variabel? Apa yang betul? Ada nggak tabel atau table atau tabel? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada adalah yang kita buat tadi apa? Yang keras? Iya. Enggak ada tabel. Ya. Nah, ini kan mau kita jalankan ya. Nah, ini tapi kita jalankan di dalam kode PHP. Kode PHP-nya setelah sama dengan Mas. Di atas kita sudah buat koneksi ya. Berarti kita tulis $koneksi. Sekali lagi ini adalah perintah yang dimiliki oleh koneksi setelah dilakukan di atas tadi. Koneksinya dibuat ya, host, username, password tadi. $koneksi ini jadi punya beberapa perintah pakai tanda minus lebih besar. P R E array prepare array nah, dalam kurung buka kurung ditutup setelah petik prodi itu petik tutup titik koma. Oke. Oke, ada pertanyaan? Jadi perintah dari SQL-nya itu yang di dalam petik itu, tapi PHP-nya kita manggil lagi koneksi yang sudah kita buat di atas tadi. Mungkin baris ke 10-nya, Mas. Baris ke 10 sampai baris ke 8 itu. 10 sampai 8 itu dipindah ke atasnya baris ke-7. Itu atau baris ke-7-nya jadi. Baris ke-7-nya di-cut. Baris ke-7 di-cut. Dipilih, di blok, Ctrl X, pilih dulu, Ctrl X, baris ke 10 akhir, Enter, Ctrl V, paste ya, biar kelihatan banget. Dari koneksi yang sudah dibuat itu, kita jadi bisa menjalankan prepare itu ya, kita mempersiapkan. Dan ini belum dijalankan, karena perintahnya adalah prepare, maka masih disiapkan ya. Lanjut? Belum? Lanjut ya. Baris ke 16 akhir, Mas. Enter. Nah, perintah ini karena sudah menampung hasil dari koneksi prepare, maka perintahnya bisa melakukan hal-hal
yang sudah disiapkan. Jadi dolar perintah minus lebih besar BIND garis bawah RE SULT bind result ya. Hasilnya nanti akan di bind itu diikat gitu ya. Hasilnya akan ditaruh di mana gitu ya. Hasilnya akan kita tampung ke dalam variabel-variabel kurung buka. Variabel apa yang untuk menampung kode? Kita tuliskan dolar apa? Misalnya dolar kode, koma, variabel yang apa yang akan menampung nama prodi, misalnya dolar prodi. Dan ini harus urut sesuai dengan urutan yang ada di database-nya. Dan itu masalah di sini. Masalah enggak? Kalau Anda pakai bintang, tahu nggak apa yang pertama? Kalau apa yang pertama? Nggak tahu. Ya. Kalau apa yang pertama? Bisa jadi kode, bisa jadi nama prodi. Kita nggak tahu kan ya. Karena itu bintangnya kita ganti aja. Ya. Karena bintang itu nggak baik dipakai di dunia nyata gitu ya. Kenapa? Misalnya ada 10 kolom, kita butuhnya cuma 2. Ya yang lain ini diambil. Seperti yang kita bahas sebelumnya, misalnya ada 8 kolom, isi dari kolom ini ternyata ada 1000 baris, maka 8 kolom berserta 1000 baris, 8.000 data yang nggak kita pakai ini kita ambil juga dari database misalnya kayak gitu ya. Dan itu akan memakan waktu, juga memakan bandwidth karena ukuran dari data yang diminta besar ya. Servernya berat mikirnya, datanya muncul di dalam laptop kita atau di dalam HP kita lama karena banyak yang di-download ya. Itu kurang baik. Makanya select bintangnya diganti, Mas. Apa nama kolomnya tadi? Dihapus, Mas. Apa nama kolomnya? Oh, lebih besar, lebih keras? Oke. Koma? Lebih keras? Nama? Prodi, betul. Ingat, ada spasinya tuh. Kalau ada spasinya, wajib hukumnya dikasih petik yang mana? Di kiri atas dekatnya escape ya. Oke? Kalau Anda mau coba silakan. Nyobanya gimana? Yang di dalamnya petik 2 itu di copy. Yang di dalamnya petik 2 itu. Copy semuanya di copy, Ctrl C ke PHP admin tadi. Itu ya. SQL itu Mas, di atas ada SQL. Sudah logout belum ya? Ternyata sudah logout. Ditutup aja kalau gitu. Ditutup, kelola kembali ya. Ke lokal, PHP admin. Itu sudah itu kelola. Masalah dari website gratisan ya. SQL itu di atas. Oke, kosong itu ya. Oke, biasanya ada isinya ya. Kalau ada isinya dihapus. Tapi kalau kosong ya langsung tinggal dipastekan tadi yang sudah di copy. Terus dijalankan di bawah itu kirim. Oke.
Oh, belum milih basis datanya Mas sampean. Ke basis data dipilih dulu basis datanya apa. Error itu. Kalau di bawah mungkin bisa dilihat ada warnanya merah, cuma nggak muncul. Nah, pilih dulu kampus itu basis datanya. SQL. Kosong juga itu. Oke, sekali lagi dicoba. Oke, muncul ya. Berarti kodenya sudah benar. Jadi kalau Anda ragu kodenya benar atau salah, bisa melakukan hal ini ya. Pergi ke PHP admin-nya, ke SQL, dicoba-coba. Ya. Oke. Karena di dalam PHP nggak mungkin ketahuan, oh kode ini salahnya di mana gitu. Nggak ketahuan. Tapi di dalamnya SQL dari PHP admin ini Anda bisa dapat pesan-pesan error. Kira-kira salahnya di mana. Oke, coba kembali ke kode. Oke. Jadi urut ya, kalau di kode berarti yang pertama sendiri adalah dolar kode, setelah kode ternyata nama spasi prodi, variabel dolar prodi akan menampung hasilnya dari kolom berikutnya, gitu ya, urut ya. Oke, paham ya? Paham nggak? Jangan lupa titik koma ya, di akhir. Oke, di bawahnya kita baru jalankan dengan cara dolar perintah. Sama mas, minus lebih besar. Execute. X se E C U T T-nya dulu T kit kit nah, nah. Execute ya, berarti baru dijalankan di situ ya, kurung buka tutup titik koma. Titik komanya di akhir ya mas. Titik koma itu mengakhiri perintah. Nah ini baru dijalankan. Jadi kalau dijalankan sudah ada isinya itu ya, dolar kode sama dolar prodi, belum sebenarnya. Sudah dijalankan, datanya sudah disimpan. Disimpan di mana? Di dalamnya bagian dari dolar perintah. Nanti kita bisa ambil. Tapi belum kita apa-apakan, baru kita jalankan aja. Belum kita coba tampilkan. Coba dijalankan, Mas. Jangan lupa di-upload dulu. Di-save, di-upload. Kayaknya perlu ditutup, terus buka file manager lagi. Dan itu, file manager yang lama itu. File manager yang lama. Kanannya. Nah, ini perlu ditutup, soalnya sudah logout otomatis. Kiri sendiri. File manager bawah itu, manager file. Ya, kan belum kita tampilkan kan? Tapi nggak ada pesan warning, nggak ada errornya, berarti aman ya, aman jaya, aman sentosa. Oke. Kembali ke kode. Kita tampilkannya di bawah, pakai perintah bawah mas. Dolar perintah.
minus lebih besar fetch FE T TH. Apa itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya? Ambil ya. Kurung buka kurung tutup titik koma. Enter. Kita tampilkan pakai echo. Jadi diambil, baru diambil ketika di fetch ya. Jadi hasil dari execute-nya disimpan di dalam dollar perintah, tapi baru diambilnya ketika pakai fetch. Echo dalam petik 2. Petik 2, nggak usah angka 2. Dolar. Jadi kita punya dolar kode ya, tulis saja dolar kode titik. Dolar kode aja mas Albi. Dolar kode spasi dolar prodi. Gitu aja. Jangan lupa di akhir titik koma. Sekarang coba ditampilkan. Apa yang muncul? Apa yang muncul? Jangan lupa diupload, nggak bisa. Salah di flash version, diupload dulu. FETCH ya, fetch. Oke, silakan dicoba. Ya, 0204 informatif. Yang diambil kok cuma 1, tadi isinya 2 loh. Kenapa? Karena fetch itu cuma mengambil 1 baris. Baterainya siapa yang habis? Di CCS mas. Kalau habis, berakhir sudah. Ya, karena fetch itu cuma mengambil 1 baris dari yang paling atas, gitu ya. Kalau mengambil baris berikutnya gimana berarti? Fetch lagi, betul. Nah, tunggu Mas Budi. Ngetes laptop. Kembali ke kodenya, Mas. Kalau mau ngambil baris berikutnya, di fetch lagi. Tinggal copy paste aja, baris 1920 di copy paste, Mas. Tapi nah, baris ke-20-nya kita tambah kode setelahnya petik pertama. Paragraf seperti yang atas, Mas. Pilih. Tutup paragraf. Oke, di copy mulai dari 1920. Ya, 19 sampai 20. Copy. Bawahnya. Jadi tinggal ngulang ya. Baris ke-20 akhir di enter. Paste. Save, upload. Agak cepat ya, maaf ya. Kita agak cepat di akhir. Nanti ditunjukkan kok kodenya. Soalnya belum selesai yang diketik sebelumnya. Ini kita cuma mau membuktikan saja. Dijalankan. Ya, kembali ke kode. Ya, kalau ada 1000 baris bagaimana? Berarti ada 1000 fetch. Ya, diketik manual. Ya, bongkol. Nah, pakai loop, betul. Tapi kita tahu nggak ada berapa di dalam database? Ada berapa baris, tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Enggak. Maka kita pakai loop yang lain. Ada loop yang belum saya ajarkan, namanya adalah while. Jadi baris ke-20 diturunkan, Mas. Baris ke-19.
while, W H I L E, while. While adalah selama kurung buka kurung tutup, kurung kurawal di akhir. Kurung buka dulu. Nah, enter. Dolar perintah fetch-nya, Mas. Dolar perintah fetch itu di cut. Nah, dimasukkan ke dalam kurungnya while. Ya. Titik komanya dihapus. Jadi di dalamnya while cuma ada satu. Apa yang dilakukan while itu? Selama kita masih bisa fetch, apa artinya masih bisa fetch? Baris ke-1 masih ada, bisa dilakukan fetch ya. Baris kedua masih ada, bisa dilakukan fetch. Baris ketiga ada enggak? Enggak ada, maka fetch tidak bisa dilakukan ya. Ya, berarti berhenti sampai di situ. Selesai hubungan. Kita nggak perlu tahu ada berapa baris di dalamnya tabel prodi. Kita nggak perlu tahu. Ya, kita nggak perlu tulis dolar I sama dengan 1, nggak usah. Kenapa? Karena kita nggak perlu. Jadi bedanya for dengan while itu. Ya, for itu kita tentukan berapa kali diulang, ya, dengan cara menentukan variabel awalnya berapa, ya, kondisinya apa, lalu dilakukan perubahan terhadap variabel awalnya tadi, ya, dolar I-nya plus gitu ya. Nah, maka kita tahu perulangannya berapa kali, gitu ya. Sedangkan while ini nggak usah, langsung aja kita lakukan selama masih bisa lakukan, selama masih kuat jalankan. Gitu. Nah di dalamnya kurung kurawal dikatkan Mas Eko dolar kode prodi ini. Terus. Oke, cut. Masukkan ke baris ke-20. Tab dulu. Nah, pas tuh. Dihapus 2425 ini, nggak perlu lagi. Sampai ya nggak apa-apa. Dihapus. Kebanyakan hapusnya. Fetch-nya Anda kehapus, Mas. Kurung buka kurung tutupnya fetch baris ke-19. Baris ke-19, fetch itu setelah fetch, ya, ada kurung buka kurung tutup. Oke. Coba di save. Jadi ini hasil akhirnya seperti ini sudah. Jadi hari ini kita belajar sampai sini. Silakan dicoba teman-teman. Boleh, Mas Budi coba dulu di-upload. Ada pertanyaan? Perasaan tadi ada banyak orang di lab bahasa ya. Kok di sini yang online cuma ada 5 atau 6? Mana yang lain? Kan saya, terus Mas Budi sama Mas Budi presentasi itu berarti sudah 3. Tambahi Mas Anwar berarti cuma ada 4 yang di lab bahasanya. Ya, jadi meskipun while tadi cuma ada 1 buah fetch ya, itu diulang-ulang ya. Selama masih bisa fetch, akan diulang. Ya, kembali ke kode Mas, teman-teman butuh lihat kodenya. Oke, udah kodenya itu. Selesai. Ini untuk menampilkan. Kalau Anda mau buat dalam bentuk tabel ya, P-nya diganti dengan tabel kayak kita pelajari sebelumnya. Ya. Jadi mau ditampilkan seperti apa? Sudah selesai ngetiknya? Yang perlu diperhatikan, belum saya tulis di e-learning adalah ada tugas praktikum, yaitu apa? Membuat seperti ini. Jadi silakan dibuat seperti ini. Ya, kalau ini tadi kita membuat database-nya kampus atau yang sebelumnya sekolah, ya silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya Anda mau buat distro, berarti ya baju atau apa, silakan database-nya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, ditampilkan seperti kemarin. Kemarin kita pakai array 2 dimensi lah, sekarang kita pakai yang sama. Oke, yang kedua adalah siapa namanya Mas? Saya tadi nyuruh Mas Dendik sini soalnya saya mau beritahu
Kalau informatika sudah saya beritahu minggu lalu bahwa saya matikan dulu. Jadi sudah ya.